Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai suatu sistem dan komponen sistem pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rili Ismalia dan anggota kelompok saya yang bernama Nidia Khairunisa Meva dan Tiara Sabrina Wulandari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam pendidikan sebagai suatu sistem dan komponen sistem pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai suatu sistem. Yang kedua, ciri-ciri sistem. Yang ketiga, gambaran umum sistem pendidikan Indonesia. Dan keempat, komponen sistem pendidikan. 1. Pendidikan sebagai suatu sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang memiliki arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Bisa dibilang sistem adalah istilah yang mempunyai makna sangat luas dan dapat dipakai sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling berkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. 2. Ciri-ciri sistem. Memiliki tujuan. Dengan begitu, proses kerja sistem pengaruh pada tujuan. 2. Bersifat terbuka. Tujuannya untuk membedakan sistem yang satu dengan sistem lainnya. 3. Saling berhubungan dan ketergantungan, baik di dalam sistem ataupun antara sistem dengan lingkungannya. 4. Dalam setiap sistem, terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan terjadinya umpan baik. Oleh karenanya, sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 5. Memiliki batas yang tujuannya untuk membedakan sistem yang satu dengan sistem lainnya. 6. Terdiri dari beberapa bagian yang disebut dengan istilah komponen atau subsistem. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem pendidikan di Indonesia. Dapat dilihat dari beberapa aspek sistem pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama ada pengelolaan. Sistem pendidikan dikelola secara sentralistik dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang mana semua komponen pendidikan dan proses pendidikan diatur oleh pemerintah. Yang kedua, peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik itu diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat sendiri. Yang ketiga, dana. Dana merupakan salah satu syarat yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu pendidikan. Yang keempat, materi. Penyusunan materi diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah agar target pembangunan dapat mengejar pertumbuhan yang telah ditetapkan. Yang keempat, komponen sistem di Indonesia. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Ada beberapa komponen pendidikan tersebut antara lain. Yang pertama, dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah sebagai suatu sistem yang menjadi titik tolak untuk memikirkan masalah-masalah pendidikan atau titik tolak untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Dasar pendidikan yaitu filosofis, historis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Yang kedua, tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum, yang bersifat universal dan dirumuskan berdasarkan hakikat manusia. Yang kedua, khusus, berdasarkan filsafat bangsa atau kebudayaan serta kepentingan bangsa. Yang ketiga, tak lengkap, yang berhubungan dengan suatu aspek kepribadian tertentu dengan tujuan pendidikan agama, moral, dan lain-lain. Yang keempat, sementara. Tujuan sementara yang dicapai untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang kelima,
insidental, tujuan yang terjadi secara khusus pada situasi tertentu. Yang keenam, intermedier merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, seperti menguasai bahasa Inggris agar dapat mempelajari ilmu pengetahuan bahasa Inggris. 3. Isi pendidikan. Isi pendidikan merupakan bahan-bahan atau materi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Dengan begitu, tujuan yang diharapkan bisa tercapai. 4. Metode penelitian. Metode atau cara bagaimana dalam mendidik supaya nantinya bisa memilih dan memakai metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan kondisi-kondisi pendukung. 5. Alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala kondisi suatu yang kelima, alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala kondisi dan situasi tindakan dan perilaku, tingkah laku, dan perbuatan maupun semua hal yang diadakan dengan sengaja dan terencana yang langsung dan tidak langsung. 6. Terdidik. Terdidik merupakan individu yang dijadikan sasaran kegiatan pendidikan supaya tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. 7. Pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan supaya mengarah pada tujuan pendidikan. 8. Tujuan perencanaan sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon maaf, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.